Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabaria Mafiro, kelas 2D Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan soal praktikum struktur data. Soalnya yaitu yang pertama adalah konsep. Soal pertama, iterasi dapat diimplementasikan dengan sintak for ataupun while. Jelaskan perbedaan keduanya. Jika perlu dijelaskan melalui contoh. Jadi sebelum kita masuk ke for ataupun while, ya kita harus tahu apa itu iterasi. Jadi, iterasi itu adalah sebuah kondisi dalam perulangan untuk menghasilkan sesuatu. Dan iterasi tidak akan berhenti, ataupun perulangan itu tidak akan berhenti selama sebuah kondisi nilainya masih benar atau true, ataupun kondisi tersebut tidak memenuhi akhir dari proses. Dalam bahasa pemrograman Python, itu ada dua. Yang pertama adalah for, yang kedua adalah while. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab. Untuk for, contohnya seperti ini. Kita buat dulu variabel agar lebih mudah. Kita buat A-nya variabel A nilainya 3. Lalu for Nah, jadi contoh dari for dalam bahasa pemrograman Python seperti ini. For, kita menggunakan for. I ini adalah iterasinya, perulangannya, lalu range di dalam angka A, 3. Dia akan mengulang sebanyak 3 kali, tapi dimulainya itu bukan dari 1 dan diakhiri dengan 3, tapi dimulai dari 0 dan angka min 1. Di sini angkanya 3, berarti nanti diawali dengan 0, diakhiri dengan 3 min 1, 2. Kita coba jalankan. Nah, diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 2. Terus bagaimana jika kita ingin diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 3? Nah, kita harus bermain di sini. Di sini ya. Yang pertama kita ingin mulai dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 3, bukan? Berarti A. Nah, kalau kita hanya memasukkan angka A saja, maksudnya variabel A saja, maka nanti itu hanya sampai angka 2. Lalu untuk nambah 1, kita tambah 1. A plus 1. Lalu kita mau interval atau selisih antara angka pertama dengan angka kedua itu berapa. Kalau misalnya 2, berarti nanti 1, 3. Loncat 2 angka. Tapi misalnya kita kasih angka 1, berarti 1, 2, 3. Loncat 1 angka. Kita coba ya. Nah, 1, 2, 3. Ini 1, kita awali dengan angka 1. Terus range-nya itu ada berapa banyak perulangannya. Itu ada 3. Karena A plus 1, 3. Dan ini intervalnya 1. Kalau misalnya intervalnya kita akan ganti 2, maka 1, 3, loncat 2 angka. Nah, lalu untuk while. Nah, ini adalah bentuk dari while. Ketika A itu lebih besar daripada 0, maka nanti A-nya di print. Tapi nanti ini akan terus mengulang tanpa henti, atau biasa disebut dengan infinite loop.
Lalu bagaimana agar programnya tidak terus mengulang? Maka kita buat sebuah pengkondisian yang akhirnya perulangan tersebut terhenti. Karena ini tergantung dari variabel A-nya ini, ketika variabel A-nya lebih besar daripada 0, maka kita buat A-nya ini nanti kecil atau sama dengan 0. A sama dengan A minus 1. Jadi nanti ketika A lebih besar dari 0, di print. Lalu nanti A-nya dikurangin 1. Ketika lebih besar, masih tetap lebih besar. Di print lagi, terus dikurangi lagi sampai nanti eh, tidak sama dengan 0 atau tidak lebih besar daripada 0. Kita print, kita beri pembatas dulu. Nah, ini 3, 2, 1. Ini karena A-nya adalah 3, while 3 lebih besar daripada 0, di print 3. Terus 3-nya jadi 2 karena di minus 1. Karena 2 lebih besar daripada 0, di print lagi 2. Terus 2-nya jadi 1. Karena 1 lebih besar daripada 0, di print lagi 1 dan 1 kurangi 1 0. Dan 0 tidak lebih besar daripada 0, makanya dia keluar dari perulangannya. Dia stop. Nah, untuk perbedaan dari for dan while, biasanya ini digunakan, kalau for digunakan, kita sudah tahu mau ngulang sebanyak berapa kali. Sedangkan while itu biasanya digunakan, eh, kita tidak tahu mau ngulang berapa kali perulangan tersebut. Tapi kalau mau dikasih mau ngulang berapa kali itu bisa, tapi biasanya kalau kita sudah tahu mau ngulang berapa kali, itu menggunakan for. Biasanya while digunakan ketika tidak tahu kita mau ngulang seberapa banyak kali gitu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.